Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah memusuhimu 3 tahun. Tanda dia akan balik sendiri kepadamu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ya, kita itu jangankan sampai 3 tahun ya. Bermusuhan selama 3 hari pun itu maksimal sudah. Tidak boleh saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Tapi kan realitanya waktu berjalan. Selama 3 tahun ini mantan tetap memblokir media sosial kita, mantan tetap menjauhi kita, memblokir nomor telepon kita, tidak pernah mau kontak, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah dengan keadaan yang demikian, mantan masih akan kembali? Ya, ataukah justru perpisahan itu akan membuat mantan merasa tambah nyaman dan bahagia? Sebenarnya ada tanda-tandanya yang setelah perpisahan itu berlangsung cukup lama, tapi mantan akan balik, ya. Nah, tapi sebelum kita bahas tanda-tandanya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ada tandanya mantan yang akan balik meskipun perpisahan itu sudah cukup lama berlangsung atau terjadi ya. Yang pertama, yang paling penting saat ini mantan sendiri. Apakah kesendirian itu karena sejak awal perpisahan mantan memang memilih untuk terus sendiri, tidak pernah mencari pengganti kita? Ini kabar sangat baik nih. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita masih satu-satunya cinta yang bertahta di hati mantan. Ya, dia gagal move on selama 3 tahun ini. Dan itu yang membuat dia memilih untuk sendiri. Kenapa tidak memilih untuk kembali kepada kita? Banyak faktor lain. Bisa jadi karena permintaan orang tuanya tidak setuju, tidak merestui dia bersama kita, dan pada sisinya mantan, dia juga tidak bisa membuka hatinya untuk orang lain. Maka memilih sendiri itu adalah yang terbaik untuknya. Ya. Nah, jadi itu. Kalau mantan masih sendiri pada saat ini, itu adalah tanda bahwa mantan masih mencintai. Ya, cuman memang ada faktor penghambat ya. Tadi restu dari orang tua. Tapi yakin deh, kalau mantan masih mencintai, kita masih mencintai, akan ketemu tuh. Ya, karena cinta di dalam hati itu adalah tanda berjodoh. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Faktor yang kedua, mantan memilih ya sendiri pada saat ini karena faktor trauma. Dia berusaha untuk mencari pengganti kita dan dia selalu gagal. Dia menemukan ya bersama orang-orang baru itu
ternyata jauh lebih menyakitkan. Ya, bersama kita hidupnya indah. Bersama mereka dia belajar tentang apa rasanya dikhianati, apa rasanya dicampakkan, apa rasanya tidak pernah dihargai, apa rasanya cuman dimanfaatkan, dan seterusnya. Itu yang terjadi pada kehidupan mantan. Ya. Nah, ketika mantan mulai merasakan perasaan-perasaan ini, disinilah dia kemudian akan menyadari bahwa pengalaman hidup bersama kita atau pengalaman hidupnya menjalani kisah cinta bersama kita, atau kalau suami istri menjalani pengalaman pernikahan ya bersama kita, itu adalah pengalaman terbaik yang bisa dia dapatkan. Ya. Maka ketika dia dikecewakan, rasa rindunya kepada kita akan menguat. Ketika dia dikhianati, rasa cintanya kepada kita kembali menguat. Karena memang karakter hati manusia seperti itu. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat atau karakter hati itu akan selalu condong mencintai orang yang baik kepadanya dan membenci orang-orang yang tidak baik kepadanya. Nah, oke ya. Jadi itu tandanya yang paling penting yang pertama, mantan sendiri pada saat ini. Kemudian tandanya yang kedua, kita yang merasakan. Kita masih mencintai dia. Ya. Perasaan cinta itu tidak pernah pudar, tidak pernah berkurang. Kita merasakan cinta yang fresh seperti kita ketemu mantan dulu, atau pada saat kita jatuh cinta pertama kali kepada mantan. Ya. Jadi rasa cinta itu seperti yang pertama tadi adalah tanda bahwa kita dan dia insya Allah berjodoh. Sesulit apapun jalannya, kekuatan cinta itu akan menuntun orang untuk bisa menikah bersama orang yang ia cintai. Nah, maka tadi ya, almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Yang ketiga, karena yang kedua kita mencintainya, kita akan berusaha agar kita itu bisa diterima ya oleh misal orang tuanya mantan yang menolak kehadiran kita. Contoh nih yang paling banyak ya, tidak sekufu atau dianggap tidak selevel. Misal mantan itu keluarga dengan background pendidikan tinggi semua. Mantan sarjana bahkan S2. Orang tuanya juga begitu. Sementara misal ya kita tidak kuliah. Nah, maka apa yang jadi hambatan itu? Kita akan semangat untuk menaklukkannya. Ya. Kita akan berusaha kuliah, kita akan menyelesaikan perkuliahan itu, kita akan mencoba mengejar untuk bisa selevel dengan mantan, agar kita menjadi seseorang yang layak bersanding di pelaminan bersama mantan. Nah, ini bagi yang belum menikah. Dan kalau orang mau berusaha, dia akan menemukan jalannya. Dia akan mendapatkan hasil yang terbaik dari usahanya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, yang keempat, ya, karena kita mencintai, maka kita tidak akan pernah jenuh, mengeluh, capek,
berdoa, meminta pertolongan Allah agar kita jadi satu-satunya jodohnya mantan. Ya, kalau orang tidak mencintai atau cintanya tidak terlalu besar, berdoa 6 bulan, tidak ada tanda-tanda mantan balik, sudah mengeluh setiap hari. Padahal keluhan itu adalah tanda-tanda tertolaknya doa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Itu orang-orang tergesa-gesa. Ya, termasuk misal nonton video ini. Lebih dari 10 menit, mesti ada yang komen. Videonya kelamaan, terlalu banyak ngomongnya. Ya, langsung to the point saja. Nah, itu namanya orang-orang yang tergesa-gesa. Sudah berpisah dengan mantan 1 tahun, ya, kan kita butuh sesuatu, ya, pencerahan yang bisa menuntun kita untuk bisa kembali bersama dia. 10 tahun itu, ya, misal 10 tahun, misal setahun itu ada 12 bulan. 12 bulan itu setiap harinya 12 bulan, ya, artinya ada 356 hari, kurang lebih ya setahun. 356 hari dikali 24 jam dikali 60 menit. Banyak tuh menitnya. Tapi kita mendengarkan nasihat seperti ini, 10 menit kita sudah mengeluh. Nah, kalau kita tergesa-gesa, itu tanda tertolaknya doa. Tapi kalau kita mau bersabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Kita mau berdoa dengan sabar, tidak mengeluh, maka itu adalah tanda terkabulnya doa kita. Insya Allah, ya, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan sabar, maka apa yang jadi doa kita akan terkabul. Apa yang jadi doa kita sekarang? Agar mantan balik sendiri kepada kita. Ya, tadi sudah lengkap tuh. Mantan sekarang sendiri. Artinya mantan masih mencintai. Artinya mantan menyadari bahwa kita adalah yang terbaik untuk dia. Kalau dia menyadari, dia akan berpikir dan kangen kepada kita setiap hari. Ya. Yang kedua, kita pun mencintainya. Maka kita akan menjadi seseorang yang layak untuk bersama dia. Maka dia akan mulai melihat progres, kemajuan dalam kehidupan kita, yang juga akan membuka hati orang tuanya. Ya, dan kita berdoa agar mantan balik sendiri, agar kita jadi satu-satunya jodoh mantan. Nah, maka jika demikian, meskipun sudah berpisah 3 tahun, justru itu adalah pertanda bahwa mantan akan balik sendiri. Karena dalam waktu 3 tahun berpisah itu kita jadi lebih baik. Dari tidak sarjana, ya mungkin sekarang kita kuliah 3 tahun sudah hampir jadi sarjana. Ya, kita bekerja, tabungan kita tambah banyak. Dan doa-doa kita juga semakin menguat. Ya, insya Allah mantan akan kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.